Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semuanya. Jumpa kembali dengan Cikgu di sini. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 2, hewan sahabatku, pembelajaran 3. Kompetensi dasar yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama, muatan bahasa Indonesia KD 3.1, menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. KD 4.1, menyajikan simpulan secara lisan dan tulis dari teks laporan hasil pengamatan atau wawancara yang diperkuat oleh bukti. Muatan IPA KD 3.1, membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. KD 4.1, menyajikan karya tentang perkembangbiakan tumbuhan. Tujuan pembelajaran, siswa mampu menyampaikan cara perkembangbiakan ovipar, vivipar, dan ovovivipar serta manfaatnya melalui peta pikiran dengan benar. 2. Siswa mampu menemukan ide pokok dan menyajikannya dalam bentuk diagram. Ikan sangat bermanfaat bagi tubuh manusia. Apabila tubuhmu sehat, kamu dapat mengikuti kegiatan dengan semangat. Sudahkah kamu makan ikan hari ini? Kalau sudah, bagus. Itu baru namanya anak hebat. Pada pertemuan lalu, kita sudah membahas tentang perkembangbiakan generatif pada hewan. Perkembangbiakan generatif pada hewan terbagi 3. Yang pertama ovipar atau bertelur, yang kedua vivipar atau melahirkan, dan yang ketiga ovovivipar atau bertelur dan melahirkan. Untuk membuat peta pikiran, langkah pertama yang kita lakukan adalah menentukan pola atau bagan peta konsep yang akan kita buat. Perhatikan contoh pola peta pikiran yang sudah Bapak buat. Nah, pada langkah pertama kita menentukan topik utamanya. Nah, di sini topik utamanya adalah perkembangbiakan generatif pada hewan. Nah, setelah itu kita akan menentukan 3 poin utamanya. Nah, 3 poin utamanya yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Setelah itu, kita pilih hal-hal penting apa saja yang akan kita masukkan dalam poin-poin tersebut. Misalnya, kita masukkan pengertian, ciri-ciri hewan, dan contoh hewannya. Nah, untuk bisa lebih menariknya, kalian juga bisa menambahkan gambar pada peta konsep yang sudah kalian buat. Berikut ini adalah contoh peta pikiran yang sudah jadi. Pada bagian topik utamanya kita isi dengan perkembangbiakan generatif pada hewan. Kemudian pada 3 poin utamanya, yang pertama itu adalah ovipar. Nah, pada bagian ovipar itu kita isi pengertiannya. Ovipar adalah cara perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Kemudian embrio hasil pembuahan tumbuh dan berkembang di dalam telur. Embrio tersebut mendapatkan nutrisi dan makanan dari dalam telur. Kemudian untuk ciri-ciri hewannya, yang pertama tidak mempunyai daun telinga, yang kedua tidak mempunyai kelenjar susu, dan yang ketiga tidak menyusui anaknya. Nah, kemudian untuk contohnya adalah ayam, bebek, katak, ikan, dan lain-lain. Nah, kemudian untuk poin vivipar, pada bagian pengertiannya kita isi dengan vivipar adalah cara perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan. Nah, setelah terjadi pembuahan, embrio akan berkembang di dalam rahim hewan betina. Selama di dalam rahim, embrio mendapatkan makanan dari makanan yang dimakan oleh induknya melalui plasenta. Nah, ciri-ciri hewannya, yang pertama memiliki daun telinga, yang kedua memiliki kelenjar susu, yang ketiga tubuh ditutupi bulu atau rambut. Nah, contoh hewannya adalah sapi, kambing, kucing, dan lain-lain. Kemudian pada poin ovovivipar, pada poin ovovivipar kita isi pengertiannya. Ovovivipar adalah cara
perkembangbiakan pada hewan dengan cara bertelur dan melahirkan. Embrio yang dihasilkan akan berkembang di dalam telur yang berada di dalam tubuh induknya. Setelah cukup umur, telur akan menetas. Anak hewan tersebut akan dikeluarkan dari tubuh induknya seperti melahirkan. Namun, ada kalanya telur tersebut tidak menetas di dalam tubuh induknya dan dikeluarkan dari tubuh induknya dalam bentuk telur yang utuh dan di dalamnya sudah terdapat anak hewan tersebut. Nah, ciri-ciri hewannya, yang pertama, hewannya tidak menyusui. Yang kedua, saat menetas, bentuknya sudah sama dengan induknya. Contoh hewannya adalah beberapa jenis kadal, ular, iguana, ikan pari, dan ikan hiu. Anak-anak hebat, tadi kita sudah belajar tentang perkembangbiakan generatif pada hewan. Ayam adalah salah satu hewan yang berkembang biak secara generatif, yaitu dengan bertelur. Nah, Bapak akan membacakan sebuah teks ya yang berjudul ayam. Jadi tolong kalian simak dengan baik, karena setelah itu nanti kalian akan menentukan ide pokok dari teks yang Bapak baca. Nah, ide pokoknya nanti kalian akan masukkan ke dalam diagram yang sudah Bapak sediakan. Nah, simak dengan baik ya. Oke, kita mulai. Paragraf pertama. Di Indonesia, sebagian besar ayam dipelihara dan diternakkan. Masyarakat memanfaatkan daging dan telurnya. Daging dan telur ayam sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Paragraf kedua. Ayam jantan dan betina memiliki perbedaan. Ayam jantan lebih besar dari ayam betina. Ia memiliki jalu panjang dan berjengger lebih besar. Bulu ekor ayam jantan panjang dan menjuntai. Ayam betina berukuran lebih kecil dan tidak memiliki jalu, tetapi memiliki jengger kecil dan bulu ekornya pendek. Masukkanlah jawabanmu ke dalam diagram berikut ini. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya supaya kalian bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel Cikgu. Terima kasih.